Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Saya diperkenankan untuk mengisi materi di kelompok tani Desa Kalitengah. Jadi di sini BPP Pangungrejo dan Puskeswan Pangungrejo berkolaborasi, kita mengadakan sosialisasi bersama-sama. Untuk Pak Rusdi tadi sosialisasinya tentang pertanian, sedangkan saya insya Allah akan mensosialisasikan wabah penyakit yang hari ini lagi viral di Jawa Timur, Aceh dan Sumatera Utara. Pun mireng nggih penyakitnya, di TV juga sudah mulai sudah ada beritanya, bahkan mungkin bolo-bolo tani bakul-bakul ya sudah cerita enek penyakit, yaitu namanya penyakit mulut dan kuku. Jadi kenapa penyakit ini disebut penyakit mulut dan kuku? Karena luka-lukanya itu ada di mulut dan di kuku. Nanti saya kasih gambarnya. Jadi penyakit ini Bapak Ibu semuanya, penyakit ini termasuk penyakit yang penyebarannya cukup cepat. Jadi misalnya jenengan punya sapi 5 di rumah, satu terkena karena datangnya sapi baru yang asal usulnya tidak jelas, 5 bisa terkena semua. Nah, tapi kematian dari kasus ini sangat kecil. Jadi misalnya nggak ada 5 kena kabeh, tapi mungkin si mati siji, ngoten. Karena si siji telat ngabari nih, ngoten loh. Ya mudah-mudahan kalau harapannya kami sebagai petugas lapangan khususnya tidak ada kasus seperti ini. Lanjut Mas Giat. Nah, ini ya penyakit mulut dan kuku. Lanjut. Monggo dipresani sareng-sareng mergo kan wong Kalitengah kabeh ning omahe duwe sapi. Iya toh? Bakule sing kondang iki jenenge Pak Kaslan teko apa ora wong iki? Apa sih bibuk mancing iki? Mancing ya. Wis, lanjut. Nah, apa itu PMK? PMK itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Makanya penyebarannya cepat, duwe 5 kena kabeh mergo virus. Gitu loh. Nah, virus ini tidak hanya menyerang pada sapi, tapi hewan-hewan yang kukunya belah. Contohnya kambing, babi, rusa. Kalau jaran itu kakinya satu mbah kukunya, mbah. Bunder ngono tok ya. Gajah itu kukunya bunder ngoten. Ya. Jadi hanya menyerang hewan-hewan yang kukunya belah. Yang duwe kambing, domba, wedhus kae iso kena. Anjing ndak. Anjing kukunya 4 kukune. Nggih, 4 dan 5. Kuwi terbaik iki mesti alumni dokteran hewan nggih. Cuma ora lulus paling. Keturun. Lanjut. Nah, ini ya, virusnya virus RNA. Nah, virus RNA ini termasuk virus yang mudah dimatikan sebenarnya. Padha karo virus corona, kena deterjen, kena desinfektan kae, itu bisa mati karena virusnya tidak memiliki amplop lek bahasane iki. Ora duwe selubung, ecek jane virusnya. Cuma yen wis kena medeni gitu loh. Nah, itu tadi. Nah, penularannya itu lewat udara, lewat nafas, lewat air liur, dan terutama yang kontak langsung. Nanti misalnya jenengan gak ada 5 sapi, dilalah menang togel utawa dikirimi anake ke luar negeri, wah tuku sapi Pak, dilalah tapi ini sapi sing kena ngene iki, sing asal usulnya ndak jelas, misalnya teko 4 kabupaten yang terkena, wah di kandangnya kok kena kabeh. Karena penularan yang paling dahsyat yaitu lewat kontak langsung. Ya, yang kemudian yang kontak tidak langsung itu melalui baju, sepatu, sandal. Petugas iki sing gawa biasane. Mergo kaya aku ngenangani kewan-kewan gering. Kewan-kewan gering aku nggak ganti klambi, panggah ya iso nulari. Cuma alhamdulillah untuk sampai hari ini saya dan teman-teman belum menemukan kasus ini. Yang mendekati ada, tapi ternyata setelah kita lakukan pengamatan, kita lakukan pengecekan lab, ternyata bukan. Ya tadi dah, angka kesakitannya mencapai 100%. Jadi dua sapi 5 kena siji kena kabeh. Tapi angka kematiannya juga tinggi di pedet. Kalau dewasa rendah.
Lanjut. Ini tadi sudah sampaikan, morbiditas itu penyebaran, artinya penularan ini cepet dan kabeh keneng. Lanjut. Nah, ini yang perlu diamati ya, ciri-ciri PMK, penyakit mulut dan kuku ini. Demam tinggi. Ngopo sapi kok loro mesti suhunya panas? Mergo kan virus ini termasuk agen infeksi. Jadi kayak ADW keserang bakteri, virus mesti ada yang gigil. Mergo tubuhnya sedang diserang oleh penyakit atau dimasuki oleh virus. Suhunya demam tinggi gitu kan. Nah, kemudian mulutnya. Jadi hewan ini, penyakit ini, ciri yang paling jelas itu keluar lendir dari mulut. Yang biasa-biasa kan keluar lendir tapi kok irung. Teleponnya sapi ini pilek pak, ngono sing diweruhi wong ya. Sapi ini pilek pak, dingklang pak, ngoten nggih. Nah, kalau yang di kasus PMK ini keluarnya liur itu lendir dari mulut. Ngopo kok iso keluar lendir dari mulut? Mergo ilate iku rusak. Ilate rusak, gusine rusak. Dadi sapi ndak iso apa? Gayemi. Orang gayemi dadi ngeweh. Ya. Itu lesi sariawan pada rongga mulut. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya. Nah, ketika lidahnya itu sakit, pasti sapi nggak mau makan. Nah, itu. Kemudian sapi ini penyakitnya namanya penyakit mulut dan kuku. Mulutnya tadi lidahnya loro, gusine loro. Terus ning cingur ini biasanya ono luka-luka. Itu kalau di mulut ya. Kemudian kalau di kaki gejala awalnya pincang. Nah, tapi ojo wedi. Yang saiki kadang enek wong wedi karena adanya penyakit ini, wong wedi. Pak, sapi ini pincang. Sakit sapi pincang wis bingungi petugas. Padahal pincangnya mergo sapi ini bobot, mateng nom. Terus sapi ini digemukkan, dilemokne, tapi nggak pernah diberi apa? Mineral. Jadi sapi pincang kalau umum-umumnya itu kekurangan mineral. Tapi kalau di penyakit ini tanda awal itu pincang. Kemudian kukunya luka. Nah, kukunya luka akhirnya iso sampai compong pak. Artinya kukunya cepot pak. Yang kukunya cepot otomatis 100% sapi ini musuhnya gur siji lading. Karena sapi itu beda dengan manusia. Manusia kukunya cepot iso tumbuh. Yang kewan sapi ndak iso. Mergo apa? Digawe numpu. Gak tukul-tukul. Susah berdiri, gemetar, ngongsrong pasti. Karena tadi kaitannya dengan demam atau suhunya sing dhuwur. Kemudian sapi ini selot kuru. Lanjut. Nah, ini tandanya ya. Tandanya itu sama lihat sapi ini kuru, ilate rusak. Dia mati. Engko ning kandang balik kok kene didelok sapiku ilate rusak ora? Nek rusak ndak ngebel. Ben ora nulari kancane. Ngebel awe agone lading. Leh bisa nae nular-nulari. Ya. Itu. Lanjut Mas Jat. Nah, ini cirinya ya. Yang sebelah kiri gusi itu luka. Lukanya mesti bunder, Pak. Jadi luka kayak kebeler berarti dudu ya. Ilate mesti rusak. Terus sapi ini mesti ngiler ya. Ilate rusak, gusine rusak, sapi ini mesti ngiler. Ngilere akeh. Ya, diamati tenanan iki. Mergo bahaya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Pertama, kuku mulutnya, mesti mulutnya pertama sing keserang. Kemudian lama kelamaan kalau tidak segera dapat penanganan, dia merembet ke kuku. Kuku tapi bagian antara kuku dan kulit. Jadi kalau mengok keluar nanah, Pak. Kuingkut copot, Pak, lek gak ada ditangani, Pak. Genah copot ya, diamati. Tapi lek sapi ini sampean pincang orang metu ngonone bingungi awas. Kau wetak kowe aku. Tenan, karuan geger wis. Ya, bene. Ya. Diamati tenanan gambare. Batas antara kuku karo kulit, ya. Kuwi metu abange. Pertama abang, pasti pertama abang bengkak. Kemudian nek gak ditangani dhek pecah dadine nanah. Itu nanan. Ya, ini geretane ya. Lanjut. Nah, lanjut itu yang sebelah kiri gigi kemudian di lidah rusak. Ini sapi digresik yang kasusnya meledak, kukunya sampai copot. Ini nyata. Saman bisa lihat di YouTube, semuanya sudah ada, sudah diberitakan. Kalau sudah copot seperti ini pasti tidak bisa disembuhkan.
jagal gitu. Nah kemarin juga saya sempat WA-WA-an sama teman saya di Jombang. Alhamdulillah mereka termasuk daerah yang sudah terkena wabah ini. Tapi alhamdulillah kemarin sapi-sapi yang terserang penyakit ini sudah mulai recovery. Artinya sebelum kukunya copot itu mendapatkan penanganan, rata-rata sembuh. Tapi rata-rata juga sapinya yang tidak sembuh itu rata-rata yang beratnya 500 kilo ke atas, yang sampai copot kukunya itu tidak bisa disembuhkan. Bilangnya seperti itu. Ya, diamati ya. Lanjut. Nah, diagnosa bandingnya ini BEF atau penyakit demam 3 hari. Sing sering wong-wong ngabari, Pak dokter, sapi ini mboten purun mangan, niki gek pincang ngoten. Gek metu iluwe ae ngono. Ini biasanya demam, Pak. Demam BEF itu disebabkan oleh virus juga dibawa oleh nyamuk. Lah yen BEF atau demam 3 hari ini biasanya terjadi ketika cuaca kita ini udan enggak. Ngopo kok iso ngono? Timbangane udane jarang kewan loro mesti. Mergo lek udan ndak akan timbul apa? Genangan. Kok kenangan. Genangan ini nanti akan menjadi tempat berkembang biaknya saka nyamuk. Nah, kandange ra tau didiangi, wis musime udan ndak, nyamuke jan akeh ya. Kayak wong kena cikumunya, Pak.